Halo Tribuners, saya Daniel Andrian Damanik. Saat ini sudah berada di Bulan Galeri di Jalan Van de Venter, Kota Bandung. Dan kita akan mewawancarai dan akan berbincang-bincang dengan ownernya, Aqua Mila Bulan, yang cukup menginspirasi. Seperti apa? Ayo kita ikutin. Halo Mbak. Selamat Apa datang kabarnya? di Bulan Galeri. Alhamdulillah Sehat ya? baik, sehat Ya udah. Bang. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kisah-kisah inspirasi dari Mbak Aqua Bulan. Boleh kita keliling-keliling dulu, Mbak? Boleh? Oke. Silahkan. Nah, Tribuners, saat ini kita sudah berada nih di dalam galeri dari Bulan Galeri ya, bersama Mbak Aqua ya. Kita sebutnya Mbak Aqua, ada yang sering menyebutnya dengan Mbak Bulan ya, itu Ibu Bulan. Oke. Apapun itu adalah yang terbaik, Mbak ya. Iya. Pastinya yang terbaik. Oke, Mbak, kita penasaran nih, Mbak, dengan galeri yang ada saat ini. Nah, sejak kapan sih berdirinya galeri ini? Tahun 2020, Februari 2020. Februari 2020, sebelum pandemi dong, hampir pandemi ya. Pas buka Oke. pas pandemik ya. Baik, ya ini kan bangunannya tadi kita lihat dari depan, itu bangunannya adalah bangunan cagar budaya ya gitu ya, seperti itu, tahun 2020. Dan kenapa sih memilih untuk di lokasi ini? Apa sejarah-sejarah yang menarik menurut Mbak Bulan sendiri? Ya. Sebenarnya alasan pertama bukan milih sih. Iya. Kebetulan ini emang tempat milik keluarga ya. Awalnya punya kakek saya dari bapak. Terus pas saat itu saya melihat tempat ini juga kayaknya cocok dan pas dan berpotensi lah untuk bisa mengangkat usaha saya yang bergerak di bidang seni tradisi. Yeah. Jadi bangunannya yang memiliki gaya-gaya zaman dulu gitu ya. Nah, saya juga kan mencoba melestarikan dan mewariskan tradisi jadi zaman dulu juga, tapi mungkin dari depan kelihatannya klasik ya. Yeah. Tapi kita punya kayak beberapa kayak acara yang menggabungkan dengan teknologi saat ini, jadi bisa memunculkan efek kejut juga gitu loh buat yang datang, biar generasi berikutnya tuh seneng. Baik. Gitu ya. Ya, diawali dengan yang klasik-klasik, ternyata ada sentuhan teknologi juga Mbak ya untuk di tempat ini gitu. Nah, Iya. menarik sekali ya Tribuners, artinya tempat ini kalau Tribuners yang sudah pernah atau berencana untuk datang ke tempat ini di Jalan Van de Venter, Kota Bandung ya. Halamannya sejuk, masih ada pepohonan dan suara burung. Asik untuk didengar. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas nih kenapa di tempat ini. Nah, saya penasaran nih Mbak, untuk latar belakang nih pendidikan dari Mbak Aqua sendiri. Sebenarnya apakah seorang seniman atau mungkin melenceng dari jurusan di waktu perkuliahannya dulu? Seperti apa Mbak? Sebenarnya profesi saya tuh profesi formal ya. Yeah. Saya di akademisi, saya seorang dosen. Seorang dosen. Iya. Dosen seni. Dosen desain. Desain. Oke, Iya. baik. Waktu awal lulus sih di desain fashion ya, bisnis internasional, kemudian pindah ke Kria Tekstil Telkom, kemudian ke DKV UMN. Nah mungkin sekarang next plan saya akan stay di Bandung, konsen ke galeri, ya jadi dosen di ITENAS, karena saya pengen membangun si galeri ini. Jadi formalnya sih dosen. Informalnya sih ya ngajar batik gitu, ya. seni tradisi. Jadi sebenarnya bukan hanya batik sih, tapi kayak simbut tradisional Banten, ikat celup, tritik, pelangi, kain tradisional, terus ngolah kain juga, manipulasi kain. Terus banyak sih marbling segala gitu. Baik. Jadi ngajar sih. Baik. Guru. Artinya Mbak Bulan ini adalah asli Jawa Barat atau jangan-jangan bukan dari Jawa Barat atau seperti apa Mbak Bulan? Lahir sih Bandung. Lahir di Bandung. Udah Bandung banget berarti ya. Bandung banget. Oke, Bandung banget. Oke, artinya kalau dari
nenek dan siapa orang tua mungkin asli dari Bandung berarti ya? Kalau kakek nenek dari ibu aslinya dari Lampung. Oh, dari Sumatera, dari Lampung. Iya. Baik. Nah, kalau ayah, kakek dari ayah dari Purworejo. Kalau nenek dari ayah itu Ciamis, Cirebon. Cuman dibesarkan di Sukabumi. Oke, berarti Gitu. Jawa Barat banget juga ya? Jawa Barat berarti ada banget. sentuhan Jawa Barat itu Iya. lebih dominan ya? Sampai ke Mbak Aquanya juga? Ya, Jawa Barat sama Lampung sih sebenarnya. Jawa Karena Barat ibu dan kan Lampung. Lampung ya. Oke. Dekat sama keluarga ibu juga. Oke, baik. Kita berbicara lagi tentang galeri batik ini, Pak. Siapa sih sebenarnya orang di balik nama bulan galeri ini? Apakah Mbak Aqua sendiri atau ada sosok yang sangat-sangat penting di balik dari galeri ini? Kalau bulan galerinya sendiri saya yang mendirikan ya. Tapi saya ada di sini tuh pengaruh besar dari almarhumah ibu saya, Ibu Pri Ernalia. Ya, beliau tuh salah satu wanita inspiratif Indonesia di bidang batik waktu zamannya Ana Avanti ya. Yeah. Jadi sama-sama menerima penghargaan saat itu. Nah, jadi dari SMP saya tuh jadi asisten beliau Asisten membatik. pribadi. Iya. Terus kadang menemani beliau Asistennya ngajar. dapat gaji nggak di situ? Dapat sih. Dapat gaji ya, uang Dulu jajannya? SMP 30.000. Wow, tinggi banget. Tahun berapa? Oh iya, oke, baik. Itu ya, terus udah itu menemani ibu ngajar kan, waktu dulu di rumahnya ibu juga masih di Bandung ya. Yeah. Daerah Telaga Bodas. Beliau juga kerjasama dengan Universitas Kagoshima, jadi kayak ada pertukaran belajar apa semua, ke ibu saya membantu. Terus saya juga waktu S1 juga keberangkatan pertama saya menggantikan ibu sebagai duta batik sampai ke perbatasan Palestina gitu kan. Itu Tahun berapa sih, Pak? Masih ingat nggak? 2005 ya. 2005. 2005. Udah melanglang buana ya kemana-mana ya untuk iya. menggantikan atau Iya. mewakili ya, Iya. mewakili ibu. Tapi emang sebelumnya kan saya pernah sempat stay di Eropa juga, jadi udah biasa Iya. gitu sendiri, udah aprak-aprakan sendiri ya. Iya. Jadi dari Eropa juga saya masuk ke ITENAS gitu kan, apalagi kuliah di ITENAS itu saya baru jadi duta batik kegantiin ibu, itu pertama kali keluar untuk ngajar batik ya di 3 kota gitu. Berarti pernah belajar di Eropa? Pernah Belajar di Eropa. Jadi dulu tuh kalau sampai belajarnya saya belum sampai masuk kan. Yeah. Karena saya pas diterima itu saya sempat 3 bulan di Belanda dulu gitu ya. Nah, itu saya beasiswa di sana karena ada program satu negara satu orang. Saingan saya tuh waktu itu ada yang orang Indonesia dari Rusia gitu ya. Yeah. Tapi alhamdulillah saya yang keterima. Tapi terus kemudian saya pulang dulu nih ke Indonesia. Waktu itu bom Marriott gitu ya. Jadi saya visa ditolak terus gitu. Nggak bisa kembali sampai profesor saya udah ya udah akhirnya keluarga memutuskan udah aja teruskan lanjutkan di sini gitu. Oke, baik, Mbak. Biasanya dengan karya-karya atau seniman-seniman pembatik ataukah pelukis itu yang sudah sepuh ya menurunkan ke anak-anaknya untuk seni itu gitu. Tapi tak jarang nih para keturunan-keturunannya itu hanya sekedar memperhatikan saja, tidak menekuni, tidak menggeluti secara langsung. Nah, Mbak Aqua sendiri seperti apa sih untuk meneruskan warisan dari orang tua? Seperti apa sih bisa bertahan seperti ini? Waktu itu sih saya nggak ada niat ya untuk meneruskan gitu. Cuman mungkin karena ibu saya cerdas aja gitu ya untuk punya strategi mewariskan. Jadi mau nggak Mbak punya uang jajan tambahan? Mau dong. Itu yang di SMP ya, masa SMP itu ya? Iya, terus iya nanti kalau misal ada pertanyaan bisa tanya ke asisten saya. Jadi di buku-bukunya, di kertas semua asisten Aquamila Bulan. Ya Allah Bu, aku kan nggak mau nguasain. Tunggu ya, tanya dulu bentar ke Bu ini gimana? Wah jadinya akhirnya kan bolak-balik nanya ya. Jadi karena terpaksa gitu jadi ya. udah terlihat
sejak dulu itu sudah profesional Bu ya, ada asisten, ada Iya, ini ya, ada alur-alurnya ya. Kalau ibu sebenarnya kan emang profesional ya, udah ngajar bule-bule, apa segala macam, dulu sampai ke luar negeri tuh, gitu kan sering. Nah, tapi saya tuh mau nggak mau jadi secara terpaksa, ibu ini gimana? Ada yang nanya kan malu kalau nggak bisa jawab gitu ya. Terus akhirnya berjalan dengan waktu, saya ngelihat wah gila nih seni tradisi nih potensinya dahsyat banget ya. Saya lulus kuliah aja, saya tuh nggak ngelamar kerja, malah langsung masuk aja, orang nawarin gitu kan. Semudah itu jalannya. Iya, jadi untuk di dalam negeri saya tuh bisa ngajar ke universitas, terus jadi tenaga ahli, terus untuk pemberdayaan. Tapi saya juga diminta untuk keluar negeri untuk promosi budaya. Jadi Masya Allah banget, ini tuh mungkin jalan rezeki juga ya, dan udah ada juga barang-barang dari ibu gitu ya. Ya udahlah, saya mau nggak mau harus buat keputusan, saya mau punya profesi apa nih, menekuninya gitu ya. Ya udah nekunin batik nih gitu ya, ternyata dihargai banget ya di dalam dan di luar negeri ketika kita megang tradisi kita, identitas kita lah gitu ibaratnya. Baik, ini menarik nih Mbak, masa-masa kecil dari Mbak Aqua ini ya, menjadi asisten dari ibu sendiri untuk dunia seni membatik ini. Pernah nggak sih ada masa-masa di saat teman-teman SMP atau teman-teman SMA pada hangout, pada main kesana kemari, sementara Mbak Aqua harus mendampingi ibu untuk, ya mungkin untuk anak muda pada masanya ini pekerjaan orang tua gitu loh Mbak. Jadi pekerjaan orang tua ya kita lihat di Jawa Tengah ya, di Solo itu pembatik itu semua adalah orang yang sudah sepuh, sudah kerutan yang cukup ini pokoknya sepuh lah dari segi usianya. Pernah nggak sih pada titik aduh apa sih kayak minder atau malu untuk memiliki kegemaran dalam membatik ini seperti itu Mbak di dalam usia remaja? Enggak sih. Ya. Justru saya punya banyak waktu juga sih buat jalan, hangout gitu ya kan, nggak terus-terusan gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga nggak yang pas ada juga yang ibu ngajar kursus saya nggak ikut gitu ya. Tapi justru saya malah jadi bangga ya. Jadi kayak waktu yang saya bilang berangkat pertama itu saya muncul mana pembatiknya, saya berdiri gitu. Kalau waktu itu saya belum pakai kerudung ya, masih muda, malah baru pulang dari Eropa juga. Saya pakai sepatu boots Adidas, celana jeans gitu ya, terus pakai baju hitam, terus rambut saya tuh yang di highlight gitu ya, emang dandan banget, pakai anting gitu. Ini pembatiknya biasanya bombok gitu ya. Iya, nah pasti kan seperti itu ya, pemikiran orang pembatik adalah orang yang sepuh. Iya gitu kan, ternyata iya saya pembatiknya, wah katanya kayak gitu. Dan saya ngelihat yang kesana ngebatik, dia mungkin bisa tahu ilmu batik gitu ya, secara pengetahuan, tapi teknis nggak bisa. Ada yang bisa teknis kayak yang di Momot, tapi secara ilmu pengetahuan nggak. Lah ini secara nggak langsung dulu tuh saya mau nggak mau jadi menguasai sedikit-sedikit kerataan, jadi menguasai semua ya dari teknis pengetahuan. Terus akhirnya ya saya bangga, jadi saya kayak diandalkan gitulah gitu ya untuk urusan batik gitu ya. Ya alhamdulillah tanpa saya akhirnya ya udahlah aku di sini untuk mewariskan dan meneruskan supaya generasi berikutnya merasakan apa yang saya dapat gitu. Jadi saya bisa berkibar di dalam dan di luar negeri gitu kan. Baik. Gitu membawa nama bangsa ya. Oke, baik Mbak. Saya penasaran juga nih, keturunan dari ibu. Apakah hanya Mbak anaknya satu-satunya atau seperti apa Mbak? Anak ibu tuh ada 2 orang, saya sama adik saya laki-laki namanya Arya Guna Bagus. Tapi beliau nggak bergerak di seni kayaknya. Nggak tahu ya berjiwa seni atau enggak gitu. Nggak itu kerja di Pupuk Kujang gitu. Baik. Berarti ibu yang mbaknya langsung yang turun ke seni ya, melanjutkan apa yang sudah dibentuk dan ditanamkan oleh ibu. Baik Mbak. Dengar-dengarnya Mbak ini ikut dalam dunia politik nih, baru-baru ini akan ikut dunia politik dan di Februari nanti akan
ikut juga dalam pertarungan. Nah, seperti apa konfirmasinya, Mbak? Takut saya salah. Iya sih, betul. Jadi saya kan mendirikan galeri ini sendiri ya. Apalagi waktu awal mendirikan galeri ini itu perpindahan saya dari ngajar di Telkom ke UMN 2 bulan tuh saya tanpa gaji. Jadi saya mendirikan ini benar-benar dengan ya ibaratnya tetes darah lah betul, gitu ya. Betul. Terus masuk pandemik pula gitu kan. Nah di situ saya punya satu tujuan, ingin mencoba melestarikan dan mewariskan seni tradisi dan memberdayakan masyarakat dengan identitas kita sendiri. Jadi kita punya keunggulan. Jadi ibaratnya kalau saingan sama teknologi, kita saingan sama Jepang. Pola kita sama Milan. Tapi ketika batik, ini identitas kita. Siapa pesaing kita? Ya kita. Gitu kan. Ya saya lah pemiliknya gitu. Makanya saya pengen kita bangsa Indonesia tuh punya kekuatan itu, bangga dengan itu. Nah tapi saya tuh selama bertahun ini emang saya tidak mendapatkan dana dari mana tidak itu ya, dengan dana pribadi saya gitu kan. Wah kalau saya mau merealisasikan ini jadi kayak memberdayakan juga, undang orang gratis pakai uang sendiri. Saya harus punya kekuatan nih gitu kan, apalagi kan saya udah sering turun pemberdayaan terus saya ngelihat gitu ya kan kondisi saat ini, apalagi pandemik, ekonomi masyarakat tuh titik-titik gitu ya. Ya, tapi bukan dari sisi, bukan dengan cara batik ya, tapi mengangkat dari sisi ekonomi kreatif nih, gitu ya. Mungkin saya harus punya cara nih untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena saya mungkin ibaratnya kayak studi kasusnya batik lah gitu ya, untuk belajar memberdayakan, mengangkat masyarakat, apa itu saya udah karakter masyarakat itu saya udah bisa ya, mudah-mudahan insya Allah gitu ya, saya bisa lah gimana caranya mencoba untuk dengan apa yang saya punya untuk mengangkat masyarakat, karena disertasi S3 saya juga itu model pewarisan tradisi. Saya pakai model pemberdayaan gitu, gimana masyarakat bisa berdaya, terus apa aja aspek-aspek yang terlibat, saya ada di situ, dan memberdayakan itu tidak mudah, susah banget. Saya yang ada ilmunya aja dengan para dosen saya itu setengah mati. Jadi saya yang ngerasa saya ada ilmunya, saya harus punya rasa tanggung jawab sama masyarakat untuk turun gitu kan. Yang mudah-mudahan saya nggak tahu Allah punya rencana apa ya, yang penting niatnya udah baik lah gitu. Itu alasan untuk terjun ya, untuk terjun nanti di tahun depan. Alasan yang paling kuatnya itu berarti tadi yang itu ya Mbak ya, tentang pemberdayaan. Berarti selama ini masih, walaupun sudah nama Ibu sudah cukup terkenal ya di dalam maupun luar negeri, masih mengalami kesulitan-kesulitan untuk melakukan pemberdayaan secara masif ya, seperti itu ya Mbak? Iya pasti, karena gini, kita kalau untuk ibaratnya merubah satu orang aja susah ya. Ini kan ibarat kayak saya nih, saya mau nyoba nyalek untuk di Kota Bandung dan Cimahi ya. Nah itu tuh saya harus punya kekuatan di situ, banyak orang yang harus membantu saya. Ibaratnya mah dari akademisi, dari bisnis, komunitas, media, government, tokoh, itu harus kerjasama bareng untuk membentuk satu kebudayaan atau tradisi. Mereka mau berubah, ibaratnya jadi kayak Bandung jadi kayak Bali nih. Mereka punya daya tarik secara seni tradisi. Karena kan dengan, kalau saya ngelihat kontur negara kita yang kepulauan ini, generate utama perekonomian kita itu adalah kekayaan alam dan seni tradisinya ini. Tanpa modal, dengan skill yang kita punya di otak, kita bisa menghasilkan sesuatu ekonomi kreatif gitu. Makanya ini yang saya mau coba angkat nih. Dan tiap wilayah itu punya keunikannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing. Kayak Cibaduyut, sepatu, ini. Saya ngelihat ada beberapa miss di situ. Kenapa mereka jadi kurang masih bisa di-up lah. Gitu. Baik. Untuk maju di partai politik nanti, untuk panggung politik di 2024 nanti. Tadi Ibu menyatakan bahwa Kota Bandung dan Cimahi. Nah, itu untuk Senayan atau Jalan Diponegoro tuh?
untuk DPRD provinsi atau provinsi? Ponegoro berarti karena ya? ini pertama kali ya. Oh, ini pertama kalinya. Pertama kali. Okay. Tapi memang sih ada yang nyaranin kan cobalah ke itu gitu ya. Tapi saya nggak mau yang main-main ya. Oke, baik. Kuasai dulu yang ini gitu yang kan. Belajar dulu nih. Sudah didalami ya. Oke. Iya, baik. Gitu. Ya, baik. Bu, di sini ya, di pajangan-pajangan di sekeliling di sekitar kita ini ada semacam lukisan tembaga, ada kain batik yang tidak pernah saya lihat di pasaran. Nah, seperti itu. Boleh diceritakan nggak sih, Bu? Ada cerita-cerita khusus atau ini hanya hadiah dari seseorang untuk Mbak Aqua itu seperti apa? Iya, sebenarnya sih apa yang saya miliki ini sebenarnya dari ibu kan ya. Ngebantu ibu. Emang ibu saya menurut saya tuh brilian banget ya, orangnya sangat kreatif, ada gitu ya. Jadi kayak contohnya kayak gini nih gitu ya. Ibu kan di Prancis tuh ada namanya teknik decoupage. Cuman pakai tisu. Oke. Gitu kan. Nah, ibu ngelihat di sini tuh banyak limbah, di Bandung juga. Nah, jadi ngerubah sampah-sampah tuh jadi sesuatu yang punya nilai estetis, misalnya jadi vas bunga, terus perabotan juga gitu ya. Nah, ini kan dari majalah digunting, jadi nggak pakai tisu, koran, dari foto. Nah, dicobain sama ibu ternyata bisa nempel nih, bukan hanya tisu gitu kan. Nah, terus kemudian aksesoris juga kan. Kan kayaknya batu-batu ini banyak ya, sama ibu tambahin aja gambar bunga, ibu kan seneng bunga. Nah, jadi ini bikin kayak gini juga. Ini sih unik sih menurut saya ya, karena saya juga masih jarang ngelihat yang aksesoris digambar gitu kan. Gambar tangan. Gambar tangan gitu. Tapi ibu juga ada sih yang bikin pakai cairan kimia apa gitu ya. Nah, kayak manekin kayak gini-gini juga kan udah jelek nih tadinya. Sama ibu dipakein teknik decoupage itu. Jadi lebih menarik gitu kan. Ya. Seolah-olah dipakai oleh manusia yang hidup gitu ya. Something. Iya. Oke, baik. Kalau untuk karya-karya lainnya, Bu, ini ada tembaga yang diukir agak warna-warna keemasan dan kecoklatan. Nah, itu apa sih, Bu? Ada makna apa nih di balik-balik lukisan-lukisan ini? Ya, ini lukisan tembaga sepuh emas. Emang bagian penelitian ibu aku juga ya, supaya nggak korosi. Jadi ini tuh ibu saya tuh dulu sempat kena kayak miastenia gravis, jadi gejala kelumpuhan mata. Nah, beliau menuangkan karyanya dalam bentuk lukisan tembaga. Ya, di sini. Jadi beliau sembuh tuh dengan Asmaul Husna. Gimana sedihnya seorang seniman, mata kan sebagai sumber keindahan lah buat ngelihat gitu. Terus sembuh dengan membaca Asmaul Husna. Nah, ini juga direpresentasiin ke dalam kainnya ya. Kalau ini lukisan batiknya, ini kainnya. Nah, ini kan batik. Ini ibu aku yang buat ya. Apa maknanya nih, Mbak? Dari kain batik ini matanya tuh dari melek. Dari sini. Iya, terus mulai sakit. Ke sini. Ke sini. Oh, ke sini ya. Terus merem, mulai melek lagi, itu sembuh. Gitu. Ya, terbalik ini, sorry. Nah, gini. Nah, sekelilingnya ini beliau menggambarkan motif Sekar Jagad. Sekar Jagad itu artinya taman bunga, melambangkan tentang keindahan. Gitu. Ya, jadi ini melambangkan keindahan bahwa mata ibu tuh sembuh gitu akhirnya gitu. Nah, kayak gini. Ini Sekar Jagad tapi terkoyak. Jadi kebahagiaan yang rusak gitu. Baik. Sobek. Ini menarik nih, Mbak. Di saat orang divonis mengalami suatu atau menderita suatu penyakit ya, tak jarang dan rata-rata adalah depresi. Apalagi sebagai seorang seniman yang matanya bermasalah. Nah, seperti itu. Sempat nggak sih ibu mengalami suatu semacam depresi atau keputusasaan dan akhirnya berkarya, atau langsung tetap maju dan tetap terus berkarya? Seperti apa sih kisahnya, Bu? Masya Allah, alhamdulillah ya, ibu aku teh orang yang sangat tabah banget gitu ya. Meskipun anaknya marah sama beliau pun beliau tetap senyum. Tapi bisa kelihatan dari sorot matanya sedih ya. Jadi dengan ujian yang kayak gini,
beliau cuman bilang ibu takut nanti ibu nggak bisa lihat. Yeah. Jadi kayak 3 minggu sebelum meninggal juga ibu bilang ibu tensi di atas 200 nih, ibu takut meninggal. Jadi ngomongnya tuh nggak yang ibu takut itu enggak gitu ya. Jadi beliau sabar banget. Tetap terus tenang ya. Tenang. Karena ibadahnya luar biasa ya. Jadi kayak abis sholat aja tuh bisa 70 sampai 100 Al-Fatihah beliau baca, yang ditiupin ke air untuk anak-anaknya minum, cucu-cucunya. Sampai sekarang saya simpan airnya. Jadi beliau tuh orang yang sabar banget, ujian apapun mereka, walaupun saya tahu ya kuatnya kuat ya namanya manusia, tapi beliau alhamdulillah struggle terus saja jalan gitu, sabar sampai akhir. Sampai akhir hidupnya. Meskipun orang terkasihnya yang disayang atau meninggal, beliau masih self control lah gitu. Jadi inilah walaupun kena ini juga beliau nggak yang gimana gitu ya. Cuman emang kelihatan sih sorot matanya ini. Tapi berusaha melakukan yang terbaik ya, maksimal karya-karyanya. Walaupun pada akhirnya nanti mata mau masih melihat atau enggak, beliau gimana aja nanti gitu. Baik. Selain orang yang melahirkan Mbak Aqua, sebesar apa nih peranan dari ibu almarhum dalam hidup Mbak, dan setelah beliau tidak ada ini rasanya seperti apa nih Mbak? Wah, itu apa ya? Ih, kalau kamu ibu tuh pengen nangis ya. 90% lah. 90%. Bukan separuh ya. 90% ya. Sebanyak ibu nggak ada, saya lumayan drop. Oh iya. Tapi saya selalu ingat ibu dulu, ya namanya manusia ujian tantangan, bisa kuat. Makanya saya di ruang saya juga naruh wisuda saya dari TK. Saya buat ngingetin saya, ibu ngantar saya sekolah tiap hari dari saya kecil sampai itu, berjuang buat saya sampai di sini. Penuh perjuangan ya, nyemangatin meskipun dengan banyak tantangan hidup. Makanya saya nggak mau nyanyain perjuangan beliau. Walaupun sekarang saya dari segala kegiatan saya istirahat dulu ya. Tapi saya harus bangkit lagi karena saya nggak mau nyanyain perjuangan beliau, dan saya juga masih punya amanah. Anak saya pengen anak saya jadi sampel seperti ibu saya yang melihat saya kuat untuk ngadepin segala macam kehidupan lah, ibaratnya. Jadi ya 90% lah gitu ya. 90% itu. Kalau saya nggak mikir ke situ mah mungkin gitu. Cuman saya harus kuat lah karena ibu tuh benar-benar penuh kasih sayang, doa, ngajarin kelembutan, kesabaran dan segala macam lah gitu. Oke. Baik, Mbak, bisa nggak saya mengumpamakan ya? Kalau saya kita dengar ya, dari awal mulai karir pendidikan, usaha sebagai akademisi dan sebagainya, itu rasa-rasanya semuanya mulus nih Mbak. Rasa-rasanya mulus. Apakah dengan kehilangan ibu ini merupakan salah satu mungkin bisa dikatakan kalau secara manusia ini nih titik nolnya itu di sini nih. Kayaknya saya simak dari awal nih nggak ada nih titik nolnya nih. Atau seperti apa sih Mbak dalam perjalanan hidup dari Mbak Aqua sendiri? Memang titik nol tuh pas ibu meninggal ya. Sadar nggak sadar ya. Jadi udah semingguan juga adik saya posting gitu ya, lagi di makam ibu saya. Saya ngeliat adik aku di makam siapa nih, kok nama ibu, kok aneh, kok nama ibu gitu ya. Kayak ngelihat film sinetron, cuman jadi saya suka nenangin ibu teh lagi di rumah nih belum datang. Jadi masih kayak belum siap nerima lah gitu kan. Cuman harus belajar nerima gitu kan. Cuman sampai saya mikir sampai kapan saya harus ngerasa rasa sakit ini. Kadang saya takut nggak kuat gitu kan. Kalau seumur hidup saya harus nahan saya kehilangan ibu. Tapi saya berpikir semua orang mengalami ini. Ini perjalanan hidup.
semua tujuan manusia tuh, semua yang hidup itu akan mengalami mati. Saya harus jadi hidup saya tuh sekarang saya cuman pengen bikin bahagia khususnya anak saya gitu kan, supaya punya kenangan seperti saya ke ibu saya dan pengen ketemu ibu saya. Tuh. Nah, ya seperti itu. Padahal dulu umur hidup saya ya ujian apapun ya, alhamdulillah itu saya struggle lah. Saya mau kemana pun sendiri saya struggle karena saya yakin ya mungkin ibu kan doanya kenceng, doa ibu mendampingi atau apa. Sekarang kayak yang lost. Ya. Dan saat ini per hari ini mungkin sudah mulai menanjak lagi Mbak ya. Sudah mulai Ya move on. belajar lah. Jadi setelah ibu saya meninggal tuh sebulan kemudian ya ibaratnya nangis ke nenek lah ya di ini. Jadi saya duduk di lantai nangis dulu tuh, sabar kata nenek saya gitu. Saya nggak nyangka seminggu kemudian nenek tuh malah masuk ICU. Terus seminggu hilang fungsi jantungnya minggu pertama, kedua paru-parunya, ketiga organ pencernaannya, padahal tuh tadinya sampai cuci darah dalam 5 hari tuh 4 kali. Terus akhirnya beliau meninggal kan, jadi selang 3 bulan, padahal itu kan yang termasuk dekat mas saya juga gitu ya. Jadi pas ke tahun ini tuh aneh banget, pas besoknya kan dimakamin, itu hari ulang tahun saya. Jadi hari ulang tahun saya itu pas nenek saya dimakamin dan tahun pertama nggak ada ibu. Itu saya aduh, cuman ya ini hidup bulan gitu kan. Sekarang udah waktunya kamu sendiri membawa anak dan orang-orang di belakang kamu. Hidup kamu mau jadi apa? Mau bermanfaat buat orang atau gimana gitu. Nah itu buat saya lebih berpikir gitu kan. Yang tadinya saya wah aku fight, ada ujiannya, udahlah gini aja gitu ya. Pokoknya aku harus sampai ke tujuan, aku pengen ibu keluarga membahagiakan gitu kan. Taunya pas kejadian ini saya cuma pengen ngasih yang terbaik aja untuk orang yang saya kasihi dan orang-orang sekitar saya, sama pengen ya ketemu ibu itu sama nenek lah depan. Baik, tadi saat kita berbicara tentang sosok ibu dan peranan ibu dan sebesar apa manfaat atau peranan dari seorang ibu. Tadi Mbak Aqua juga bercerita tentang bagaimana saat ini fokus pada membesarkan anak, ya, mendidik anak. Nah, dari segi Mbak Aqua sendiri, apakah pola-pola asuh yang dilakukan oleh ibu kepada Mbak Aqua akan diturunkan kepada anaknya Mbak Aqua sendiri atau seperti apa? Ya, namanya orang tua kan kadang masih belajar terus ya. Karena nggak ada lulusnya katanya. Iya, trial and error. Aduh maaf ya nak. Gitu. Jadi karakternya kan emang beda juga sama saya. Terus keinginannya apa? Saya intinya saya cuma ingat gitu ya. Apalagi kan saya seorang dosen, pernah ikut seminar ya. Seorang guru tuh 90% tuh hanya menyemangati. 10% itu kita menurunkan ilmu. Jadi apa yang dia mau ya saya semangatin aja selama itu positif. Dari kata-kata, pilihan kata yang baik, pujian gitu ya, itu akan membentuk orang jadi bagus gitu. Baik, kalau ke dunia seni membatik sendiri, ada nggak mulai diarahkan nih si anak untuk mencintai atau mungkin sama sekali tidak tertarik, jangan-jangan ke dunia batik ini? Nah, dari kecil tuh dia udah ada ketertarikan di seni ya. Cuman nggak tahu kenapa dan nurun dari mana ya, gengsian banget gitu orangnya. Baik. Jadi nggak mau ngaku gitu ya. Cuman jadi kayak orang tua temennya ngomong, ini sering ngomongin ibunya, katanya kayak gitu. Dia nggak, aku disuruh sama ibu aku ya, coba aku harus gimana lagi coba, katanya gitu. Ya itu ya, dia dari kecil tuh emang udah seneng seni gitu kan, gambar komik. Ini Uma lagi naik tangga, katanya kayak gitu. Terus, nah cuman nggak tahu nanti kan mungkin dengan waktu ya dia bisa ini. Cuman saya semangatin aja dulu dia maunya apa. Dia seneng gambar, go for it gitu. Dia mau lagi mau main, ya silahkan. Yang penting
nilainya jangan jelek-jelek banget ya nak gitu. Oke, baik Mbak. Tadi kan saya sebelum kita ngobrol-ngobrol sempat keliling ya beberapa tempat. Di depan itu ada dituliskan tentang kursus membatik, dan ada biaya-biaya ya, berapa biaya berapanya, berapa lamanya, durasinya dan sebagainya. Kursus seperti apa nih Mbak untuk di tempat ini? Ya tempat ini tuh kita udah sering ada pelatihan kursus juga ya, untuk pribadi, kelompok, bahkan pelatihan dinas juga gitu ya. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya saya nggak terlalu yang ngegeder ini ya, tapi ada aja gitu kan. Jadi kursus batik yang tadi ya seperti apa ya tadi, personal, kelompok. Jadi bukan hanya batik sih yang tadi saya bilang, kayak kursus decoupage ini. Baik. Nah justru ini banyak yang minat nih dinas. Baik. Artinya karena Mbak, untuk di sini itu sampah. bukan kursus dengan media kain saja ya, berarti Bukan. beberapa perlengkapan atau Iya. wadah juga Iya. tetap di batik gitu, seperti itu. Ya ini di decoupage, ini dilukis, kita ngolah kain. Terus saya juga ngajarin, sayangnya itu jarang ada yang mengajarkan cara membuat ornamen. Cara ragam membuat hias. ornamen. Nah, saya ada kursus itu juga, membuat ornamen nih. Ornamen itu kan dari tegel, Ya. dinding, kain, semua meteran gitu ya. Nah, itu sebenarnya penting ya, bukan hanya ilustrasi. Ya, jadi kalau ilustrasi digambar ke kain, cuttingnya juga jelek. Makanya itu lebih rumit sebenarnya. Nah, itu di sini ada. Terus waktu saya ke Finland, saya kursus gambar. Yang penting itu adalah orang kreatif. Saya mengajarkan bagaimana berpikir kreatif. Itu saya dapat waktu saya kursus di sana. Karena orang sukses itu kebanyakan itu adalah orang-orang kreatif, bukan orang pintar. Orang kreatif dia akan selalu nyari solusi. Ini harus dikembangkan untuk apa? Ini untuk gimana ini? Nah, itu yang perlu dilatih supaya anak atau orang itu untuk berpikir kreatif. Nah, tapi kadang kan orang kurang paham. Nah, di sini tuh ada, dan itu tuh rumit banget gitu ya. Kayaknya simple, tapi untuk merubah orang berpikir kreatif tuh sesuatu. Tapi kalau di luar negeri kayak teman saya 3 bulan itu di Inggris belajar kurs berpikir kreatif malah. Nah, Berpikir itu kreatif, berpikir kreatif itu penting banget. Oke. Untuknya. Baik, Mbak, dari semua perjalanan dari puluhan tahun ya sudah menggeluti dunia seni ini ya. Penghargaan yang sampai saat ini yang Mbak Aqua syukuri, dan itu suatu penghargaan yang sangat-sangat spesial. Apa Mbak dari dunia seni ini yang sudah Mbak terima? Masya Allah, alhamdulillah ya. Semua yang penghargaan saya terima itu menyentuh hati saya ya. Jadi kayak misalnya mahasiswa saya aja, terima kasih Ibu Bulan atas bimbingannya, itu aja udah kena ke hati saya ya, Masya Allah kataku gitu. Padahal apalah gitu ya gitu ya. Cuman kayak bisa dia kemana gitu kan. Terus dia itu saya dikasih kayak penghargaan juga dari universitas, kayak ada piagam-piagam di depannya, atau terima kasih atas kerjasamanya untuk ini. Kemudian kemarin juga kita terakhir baru tanda tangan kontrak kerjasama University Technology of Maranya Malaysia gitu ya. Jadi rektor sama wali kotanya juga ke sini ya. Jadi benchmarknya Malaysia. Itu juga sebuah apresiasi yang cukup besar ya, capaian gitu menurut saya. Nah, tapi buat saya dengan para orang datang, Bu Bulan makasih, aku seneng banget, itu aja udah kena ke hati aku gitu. Jadi semua luar biasa lah buat aku. Semua penghargaan sama cara meresponnya Bu ya, dan cara ya, menerimanya. Beda menyentuh ke hati, tapi beda gitu loh. Baik. Kalau ini kan mungkin dari jenjang dilihat ini dari ini kena dari hati ke hati, kebermanfaatan buat dia hidup gitu ya, kayak ke mahasiswa itu bekal hidup, padahal saya cuma ngasih sedikit. Terus ke pengrajin gitu, atau itu dia bisa hidup karena dia mengajarkan lagi ke orang, atau akhirnya dia bisa membuat sesuatu untuk dia bisa bertahan hidup. Itu beda.
sama yang wah ini galeri mencapai sesuatu dapat penghargaan. Yeah. Itu rasa beda lagi gitu. Beda. Jadi Baik. Nah, sama nih Bu, sepanjang perjalanan ya, ada nggak sih target yang belum dicapai nih? Misalkan saya harus ikut pada ajang atau pameran bergengsi di negara A, B, C atau apa nih Bu kira-kira yang akan dicapai nih? Saya pengen bikin buku. Yeah. Gitu kan. Sebenarnya udah ada sih bahan-bahannya, cuman kepotong-potong terus gitu ya. Terus saya sebenarnya pengen banget punya apa ya, kayak sekolah atau universitas, tapi yang base roots-nya itu adalah identitas bangsa Indonesia, supaya kita punya identitas keunggulan dibanding itu. Terus saya juga pengen jadi pengen jadi seniman batik yang gila lah gitu. Tapi setiap mau berkarya ada aja gitu ya. Jadi aduh ini teh. Iya, jadi ada yang beres, ada yang masih menggantung jadinya akhirnya ya. Jadi belum sempet gitu belum kan. Belum sempat untuk digarap ya. Baru yang kayak gini-gini tapi belum maksimal. Baik. Gitu kan. Nah, tapi yang PR tuh yaitu tadi sekolah sama itu, makanya kan itu perlu biaya yang lumayan, tapi saya udah kebayang gimana. Terus saya juga mungkin ya itu kayak majuin masyarakat ya dengan yang tadi terkait itu ya. Ya, untuk di dunia politik nantinya. Regulasi ya, karena di Jawa Tengah aja regulasi dibuat tapi sekolah tuh tidak menjalankan. Baik. Gitu untuk pembatikan juga gitu di beberapa sekolah kan itu saya penelitian. Terus kenapa terus para pengrajin itu tidak bergerak ya, bukan pengrajin ya, maksudnya masyarakat tidak bergerak setelah diberdayakan, itu kan penelitian saya gitu kan. Nah makanya saya pengen yaitu yang tadi membuat kayak tempat-tempat pelatihan yang mengangkat tiap daerah keunggulannya itu apa, Cibadak makanan, Cibaduyut ini, tapi mereka memang memiliki regulasi. Kan selama ini tidak ada timbal balik dari si pengrajin gitu kan. Si pemerintah juga ngasih ini kalau sampai nggak beres apa nih, ibaratnya kan kayak beasiswa. Ya, bayar denda atau apa, nilainya gimana? anjlok Harus ada apa, ya? gitu. Nah itu yang saya pengen coba analisa, saya teliti untuk supaya ini bergerak nih gitu si masyarakat gitu. Nah itu yang saya pengen sih gitu. Cuman kan kedepannya ya. Kedepannya karena saya ngelihat ini Indonesia ini bakal gila banget kalau ini bisa. Ya nggak tahu, ini kan omongan aku ya, orang yang punya ide pasti ngomong kayak gitu ya. Ibaratnya kayak di gunung bikin sekolah perkebunan, pertanian, di pantai bikin sekolah bikin perahu, sekolah perahu, di Garut bikin sekolah sama kulit apa. Jadi tiap daerah itu tuh kita mau ini kulit di sini punya orang yang jago-jago yang Indonesia dan Jawa Barat itu kaya ya, gila. Mbak ya. Kayak luar biasa ya. Iya, terus kan belum jaipongnya, belum ini tuh tertutup semua gitu kan, sayang gitu. Itu yang harus dibukakan pintunya. Iya, tapi kan apalah aku gitu ya, remah rangginang gitu kan, nyoba gimana caranya. Baik, Mbak, kalau ada nih Tribuners yang tertarik untuk datang ke Bulan Galeri ini, ya, apakah di sini penjualan saja atau hanya kursus saja nih Mbak? Kalau ada yang mau beli atau seperti apa nih? Bisa, ini penjualan juga, kursus juga, pelatihan juga. Aku juga sempat jadi konsultan juga kemarin ya, untuk brand Arunika Dewi yang waktu ke New York Fashion Week juga gitu kan. Termasuk untuk nge-brandingnya tuh, mulai dari logo sampai media promosinya kita ngerjain. Gitu. Nah, sebenarnya kalau sekarang saya mau fokusnya lebih kayak ke penjualan, pelatihan, sama saya berkarya. Gitu. Baik, Pak. Dua terakhir nih, sebelum Mbak memberikan pesan-pesan atau motivasi kepada generasi muda secara khususnya untuk tetap mencintai produk Indonesia, produk Jawa Barat, khususnya dalam dunia batik ya.
apa sih Mbak yang sebenarnya menjadi keistimewaan dari produk batik dari Bulan Galeri ini? Oke. Kalau batik aku ya, yang aku kerjain atau ibu ya, semua emang dari warna, dari motifnya itu kita punya nilai-nilai filosofi gitu kan. Nah, jadi contohnya kayak gini nih yang saya pajang nih, kan ini ngeridesain dari motif batik Syekh Ahmad Rifai ya. Nah, jadi itu maknanya dalam ini yang tengah tuh Syekh Ahmad Rifai, daun-daun pinggirnya adalah para pengikutnya. Jadi keindahan ajaran Syekh Ahmad Rifai ini namanya judulnya Kitab Tarajumah. Gitu si tema dari ini. Nah, terus kayak ini DNA. DNA juga. DNA ini motif DNA. Ini warnanya warna-warni, nggak, kalau ditanya warna apa ya warna apapun, karena Allah tuh tanpa batas gitu, ibaratnya seperti itu. Dan ayam itu melambangkan yang hidup tapi tidak lupa sama Allah gitu loh. Ibaratnya DNA kayak gini. Terus ada yang cacat selalu, kayak Al-Quran juga ada satu surat yang tanpa bismillah. Begitu juga kayak kromosom manusia ada satu yang tanpa bismillah. Jadi nggak ada yang sempurna, jadi emang punya nilai-nilai lah. Baik, Mbak, terakhir Mbak, apa pesan-pesan dari Mbak Aqua nih kepada Tribuners, khususnya bagi generasi-generasi muda yang di luar sana yang mungkin lebih sering mengalami jatuhnya dan berat untuk bangun, khususnya dalam industri seni membatik ini? Silakan Mbak. Ya apapun profesinya, ya lakukan yang terbaik lah gitu ya, karena kan nggak pernah ada yang tahu Allah punya rencana apa. Kita hanya usaha ngejemput rezeki yang udah jadi takdir kita. Kalau nggak usaha ya nggak kejemput gitu kan. Terus ya namanya hidup pasti tempatnya manusia disaring, mana yang baik mana yang enggak gitu ya. Nah kalau misalnya dapatnya enak ya namanya bukan disaring gitu kan. Ya pasti namanya hidup, tempat kita diuji ya nggak enak namanya di ujian. Nah kalau udah enak ya namanya masuk surga gitu. Jadi ya nanti pada akhirnya kalian mau akan ada di mana nih gitu. Yang nentuin itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian mau jadi yang lemah atau yang kuat, ya harus semangat walaupun jatuh, harus kuat untuk bangkit dan maju lagi, karena perjalanan masih panjang dan harus ingat juga mungkin yang diurus sama orang tua, ingat sama perjuangan orang tuanya sama anaknya kayak gitu ya. Mungkin seperti itu ya, ini mah pengalaman pribadi. Baik, terima kasih Mbak Aqua Mila Bulan sebagai owner dari Bulan Galeri yang sudah memberikan kisah-kisah inspirasinya kepada kita, khususnya kepada pemirsa Tribun Jabar. Saya Daniel Andrea Ramanik, sampai jumpa pada program inspirasi berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.